Hai para saudaraku, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan jika pada zaman itu terdapat raja siluman yang kejam dan menguasai alam manusia, sampai pada akhirnya muncullah sebuah elemen besi naga yang mampu membasmi para siluman yang berkeliaran, dan para pendekar pemburu siluman itu mulai bermunculan dengan menggunakan besi tersebut sebagai senjatanya untuk melawan mereka. Di tempat lain, terlihat dua wanita kakak beradik yang sedang bersembunyi dari kejaran siluman jahat, dan siluman itu berhasil menangkap salah satu dari mereka dan dibunuhnya. Dengan melihat kekejaman dari siluman tersebut, sang adik segera lari untuk melarikan diri, namun pergerakan siluman itu sangatlah cepat. Beruntungnya, sebelum sang adik terbunuh, tiga bersaudara pemburu siluman datang untuk menyelamatkannya. Mereka merupakan Tangsi, kakak pertama, Kufeng, adik kedua, dan Lau Chuan, adik ketiga. Dengan melihat kemampuan para pemburu siluman yang datang ke hadapannya, siluman itu pun mencoba untuk pergi dari sana. Namun ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil membunuh siluman tersebut. Sang adik yang selamat kemudian lari ke tepi sungai, di mana ia melihat puluhan pemburu siluman sedang bertarung melawan raja siluman. Di dalam pertarungan tersebut, ketiga bersaudara bergabung termasuk guru mereka yang bernama Goling. Meskipun para pemburu siluman sudah menyerang Raja Siluman, akan tetapi Raja Siluman sangatlah kuat dan bahkan menyerang mereka dengan melemparkan bola apinya. Bola api itu kemudian tidak sengaja jatuh ke arah sang adik, yang membuat sang adik tak terselamatkan. Menyadari Raja Siluman sangatlah kuat, para pemburu siluman itu pun memutuskan untuk melakukan mati dengan meledakkan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun sayangnya usahanya itu gagal karena tubuh Raja Siluman sangatlah kuat. Hingga pada akhirnya Raja Siluman itu pun mengeluarkan wujud aslinya. Dengan kesempatan itulah Tangsi pun langsung membunuh Raja Siluman tersebut. Dikarenakan Raja Siluman telah mati, masa kejayaan pemburu siluman pun kini mulai pudar. Bahkan mereka secara perlahan dilupakan oleh para warga. Tiga bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu siluman, melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun seperti biasa, usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus karena mereka sering dihina oleh pemburu ikan lainnya, termasuk dua pemburu ikan bernama Bailey dan Chow. Di saat itu juga, teman mereka yang bernama Limen datang sambil membawa arak. Limen menjelaskan kalau dirinya mendapatkan arak ini dari seorang wanita di pasar. Dengan melihat arak yang terlihat menggoda, Chow langsung meminum arak tersebut bersama Limen. Sementara Bailey memilih untuk merapikan ikan hasil tangkapan mereka. Dan di saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Limen dan Chow yang sedang memakan tubuh Bailey. Rupanya Limen dan Chow ini telah berubah menjadi siluman ikan akibat meminum arak tersebut. Dan karena siluman ikan sangatlah agresif, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung membunuh mereka berdua. Dan setelah itu, ketiganya merasa heran karena ternyata siluman masih ada, padahal sebelumnya mereka telah membunuh Raja Siluman. Setibanya di rumah, ketiga bersaudara itu kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang pemburu siluman bernama Yuan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa berpikir panjang, Tangsi pun meminta adik seperguruannya untuk membawa Yuan ke balai pengobatan. Sementara itu tak jauh dari sana, terdapat seorang anak laki-laki yang bernama Boju yang telah ketahuan mencuri bakpao milik seorang pedagang. Dan karena Boju sudah sering sekali mencuri di tempatnya, pedagang itu pun
pun tak terima sehingga terjadilah keributan kecil yang dimana keributan itu tak sengaja membuat selimut pemburu siluman terbuka yang membuat para warga yang melihat tiga bersaudara membawa Yuan yang merupakan seorang pemburu siluman langsung memaki-maki mereka. Seperti yang sudah diketahui, jika di masa itu pemburu siluman telah dipandang rendah oleh para warga. Ku Feng yang tidak terima dihina hingga pada akhirnya ia pun menunjukkan identitasnya sebagai pemburu siluman. Ia lalu mencoba menyerang salah satu warga yang menghinanya. Akan tetapi untungnya Tangsi segera menghentikan Ku Feng. Sesampainya di balai pengobatan, Tangsi dikejutkan dengan sang tabib yang bernama Tabib Lu yang wajahnya sangatlah cantik. Dan ternyata Tabib Lu merupakan sang adik wanita yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya Lu masih hidup sampai sekarang, padahal sebelumnya Lu sudah mati terkena bola api Raja Siluman. Selagi Tabib Lu mengobati Yuan, Lo Chuan mendekati seorang asisten sang tabib bernama Chang Er. Setelah Yuan tersadar dari pingsannya, Yuan pun memberitahukan Tangsi kalau sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik arak terdekat karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Namun ketika Yuan sedang memiliki pabrik itu, tiba-tiba ia diserang oleh siluman. Yuan lalu meminta Tangsi untuk membunuh siluman itu sebelum akhirnya tangan logam Yuan menghilang dan Yuan pun meninggal dunia. Mengetahui hal itu, ketiga bersaudara pun pergi ke pabrik arak. Namun ketika mereka baru saja keluar, mereka malah dihadang oleh prajurit kerajaan Qin yang dipimpin oleh Wang Long. Ketiganya lalu dibawa ke hadapan penguasa daerah setempat bernama Bai Chao, yang dimana Bai Chao ini mendengar keluhan para warga yang mengatakan kalau mereka mencoba menyerang warga di pasar. Dan dikarenakan pemburu siluman saat ini sudah tidak lagi berkuasa, Bai Chao pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung mereka di penjara bawah tanah. Ketika mereka berada di dalam sel, ketiganya dikejutkan dengan sosok siluman yang hendak menyerang mereka. Untungnya siluman itu dihancurkan oleh Tabib Lu yang sedang menyamar. Setelah Tabib Lu membebaskan mereka, keempatnya menginap ke pabrik arak milik Bai Chao untuk menyelidiki lebih lanjut tentang adanya siluman. Sementara itu, salah satu penjaga diam-diam menuangkan arak ke mulut para pekerja yang sedang tertidur, sehingga para pekerja itu pun langsung berubah menjadi siluman. Begitu pula dengan sang penjaga yang meminum arak tersebut dan berubah menjadi siluman. Tabib Lu dan ketiga bersaudara kemudian sampai di ruang pembuatan arak, yang dimana di sana mereka mengetahui yang ternyata pabrik ini telah membuat arak yang dicampur dengan darah siluman. Dan di saat itu juga mereka dikejutkan dengan munculnya para siluman. Lo Chuan dan Ku Feng lalu bertugas melawan para siluman ikan, sedangkan Tangsi mencoba menyelamatkan Tabib Lu dari serangan siluman lain. Di saat siluman itu hendak membunuh Tangsi, Tabib Lu tiba-tiba berubah menjadi siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang siluman tersebut. Karena Tabib Lu lebih kuat darinya, siluman itu pun lari dari pabrik. Namun sayangnya siluman itu kembali dihadang oleh Lo Chuan dan Ku Feng yang secara langsung membunuh siluman tersebut. Dan Tangsi yang terkejut melihat Tabib Lu merupakan seorang siluman, kemudian meminta kejelasan tentang dari mana asalnya. Namun Tabib Lu malah menangis sehingga Tangsi pun tak tega dan meminta Tabib Lu untuk berubah menjadi manusia lagi. Setelah berhasil membunuh siluman, ketiga bersaudara akhirnya disambut baik oleh Bai Chao. Bai Chao lalu memberi mereka hadiah. Akan tetapi dengan syarat ketiganya harus pergi dari kota ini. Tentu saja mereka tak mau karena di kota ini masih ada siluman, sehingga terjadilah keributan antara mereka, yang dimana Tangsi menyatakan kalau ia tidak akan pergi dari kota ini karena ia mencium rencana busuk dari Bai Chao. Setelah menolak hadiah dari Bai Chao, ketiganya bermalam di balai pengobatan bersama Tabib Lu. Dan singkatnya, setelah Tangsi sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan Tabib Lu. Tangsi pun segera masuk ke dalam dan mendapati kalau Tabib Lu sedang mandi, yang ternyata di sana ada seekor ular yang masuk ke dalam bak mandinya.
Setelah Tangsi menangkap ular tersebut, Tabib Lu akhirnya bercerita alasan mengapa dirinya berubah menjadi seorang siluman yang ternyata setelah terkena bola api, Tabib Lu memang sudah mati. Namun jasad Tabib Lu yang berada di dalam genangan air tak sengaja terkena darah dari Raja Siluman, sehingga darah siluman itu membuat Lu hidup kembali sebagai siluman rubah. Dan setelah menceritakan semua itu, terungkaplah kalau Tabib Lu ini menyukai Tangsi yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun Tangsi ini tidak peduli. Sementara itu di rumah Bai Chao terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius itu telah meracuni Bai Chao yang membuat tubuh Bai Chao mulai membusuk. Namun sosok misterius itu akan memberikan penawarannya jika Bai Chao mampu membasmi para pemburu siluman. Dan ternyata terungkaplah kalau sosok misterius itu merupakan guru dari pemburu siluman itu sendiri, yaitu Golieng. Selain bekerja untuk Goling, Bai Chao juga sering membawa wanita-wanita di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia yang dimana wanita itu dibuang ke goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Siluman yang masih hidup. Sementara itu diperlihatkannya Chang'er yang merupakan teman dekatnya Lo Chuan yang ternyata bukan wanita setia, yang dimana selama ini ia merupakan wanita simpanannya Wang Long. Di sisi lain, di saat Tangsi sedang di rumah, ia tak sengaja mempergoki seorang pencuri yang ternyata pencuri itu merupakan anak kecil yang sebelumnya pernah mencuri bakpao di pasar. Anak kecil itu kemudian meminta Tangsi untuk mengajarinya cara membunuh seorang siluman. Dan tidak hanya itu, anak kecil itu juga memberitahukan Tangsi kalau ia pernah menyelinap ke ruang Bai Chao dan tak sengaja menemukan sarang siluman di sana. Dan mengetahui hal tersebut, Tangsi pun diam-diam menyelinap ke istana Bai Chao. Setelah masuk istana, Tangsi lalu masuk ke dalam ruangan rahasia yang dimana ia terkejut melihat ada goa siluman di dalamnya. Dan yang paling membuat Tangsi heran, ia tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Di tempat lain, Lo Chuan menemui Chang'er di kamarnya. Namun di sana Chang'er justru menjebaknya, sehingga ayahnya pun datang dan langsung menyeretnya ke hadapan para warga yang mulai melemparinya. Hal ini tentu saja membuat Lo Chuan bingung karena ia mengira Chang'er menyukainya. Dan merasa dihianati oleh Chang'er, Lo Chuan pun memilih mati sebagai bukti kalau dirinya tidaklah bersalah. Di sore harinya, di saat Ku Feng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat Lo Chuan yang tergantung. Dan ketika Ku Feng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Ku Feng mencoba melindungi tubuh adiknya, akan tetapi anak-anak panah itu terlalu banyak sehingga Ku Feng pun terkena anak panah lalu pingsan. Di saat itulah Bai Chao muncul dan mengungkapkan kalau semua ini merupakan rencananya dalam membasmi para pemburu siluman. Di malam harinya, Tangsi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Ku Feng masih hidup, ia pun membawa kedua adiknya ke balai pengobatan Tabib Lu. Namun karena luka Ku Feng sangatlah parah, Tabib Lu pun tak mampu mengobati Ku Feng. Dan dari situlah Tangsi memiliki sebuah ide untuk membawa Ku Feng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya. Lalu di keesokan harinya, Tangsi dan Lu membawa Ku Feng ke markas pemburu siluman yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampainya di sana, lalu Ku Feng diletakkan di atas altar, sedangkan Tangsi menghadap sang guru sambil menunjukkan abu Lo Chuan. Kemudian Tangsi pun melemparkan bola biru kepada sang guru dan meminta penjelasan mengapa bola itu ada di rumah Bai Chao. Sang guru pun menyerang Tangsi dan akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya melakukan semua ini. Sang guru mengatakan kalau besi yang menyatu di lengan para pemburu siluman memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga nantinya bakal menyebabkan peperangan besar dalam merebutkan besi tersebut. Dan satu-satunya cara agar besi itu lenyap yaitu dengan membunuh para pemburu siluman. Itulah mengapa sang guru rela membayar semua orang termasuk Bai Chao dan Chang'er untuk menyebarkan kebencian kepada pemburu siluman. Dan dengan hilangnya besi naga maka dunia akan kembali damai. Tidak hanya itu, sang guru juga ternyata menyelamatkan inang Raja Siluman dan memberikannya kepada Bai Chao. Mendengar pengakuan sang guru, Tangsi pun marah besar dan langsung menyerang sang guru. Namun bukannya menghindar, sang guru malah membiarkan dirinya terbunuh.
Sebelum mati, sang guru memberitahukan Tangsi bahwa batu siluman harus dihancurkan dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat Lu sedang mengawasi tubuh Kufeng, tiba-tiba siluman yang tadi di rumah Bai Chao melompat keluar dari tubuh Kufeng. Ternyata siluman itu telah merasuki tubuh Kufeng sehingga ia bisa datang ke goa ini untuk menyerap energi besi naga. Setelah itu Raja Siluman mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Kufeng. Hal ini menyebabkan Kufeng melayang ke udara dan mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Tangsi lalu mencoba membantu melepaskan Kufeng. Akan tetapi karena Kufeng telah dirasuki Raja Siluman, ia pun malah menyerangnya dan setelah itu Raja Siluman merubah Kufeng menjadi makhluk raksasa. Raja Siluman lalu pergi menuju kota, di mana ia mulai melemparkan bola api yang membuat semua orang panik. Para prajurit Bai Chao kemudian bergegas melakukan serangan balik dengan anak panah, namun tentu saja itu percuma. Dengan melihat kekacauan itu, Bai Chao pun berteriak ke Raja Siluman untuk mematuhi perintahnya, yang dimana sebelumnya Bai Chao telah membuat perjanjian dengan Raja Siluman agar saling melindungi. Namun Raja Siluman mengingkari janji Bai Chao dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Tangsi akhirnya datang. Tangsi lalu terbang ke pundak Raja Siluman untuk membebaskan Kufeng yang dikendalikan oleh Raja Siluman. Namun usahanya itu sia-sia karena Raja Siluman melempar Tangsi sampai membuat Tangsi terjatuh. Sementara itu Chang'er mendapati kalau Wang Long mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dari situlah Chang'er baru tahu kalau Wang Long orang yang jahat, yang dimana ternyata orang tua dibunuh oleh Wang Long yang menyamar menjadi pemburu siluman. Dan itulah alasan mengapa Chang'er membenci pemburu siluman. Namun sayangnya tuduhan itu telah salah, sehingga Chang'er pun merasa bersalah karena telah membuat Lo Chuan terbunuh. Wang Long kemudian menikam tubuh Chang'er dan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Chang'er berhasil membunuh Wang Long. Meskipun Raja Siluman telah merusak semua wilayah di sana, namun pertarungan ini belum berakhir karena ternyata masih banyak pemburu siluman yang bersembunyi di dalam kota termasuk penjual bapau. Para pemburu siluman itu kemudian terpanggil untuk melawan Raja Siluman. Mereka berlomba-lomba naik ke tubuh Raja Siluman, namun sayangnya serangan mereka tidak ada artinya dan berakhir kalah. Pada saat yang sama, Tangsi mendapatkan penglihatan tentang Lu yang ternyata Tangsi ini sebenarnya sudah mati saat diserang oleh Kufeng di dalam goa. Dan untuk menghidupkan kembali Tangsi, Lu meletakkan besi naga ke tubuhnya kemudian memberikan seluruh kekuatannya kepada Tangsi. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Tangsi bangkit kembali dan langsung terbang ke punggung Raja Siluman. Dan satu-satunya cara membunuh Raja Siluman adalah membunuh Kufeng. Tangsi pun terpaksa membunuh adik seperguruannya sendiri sehingga Raja Siluman pun berhasil dikalahkan. Dengan melihat keberhasilan Tangsi, para warga yang tadinya menghina pemburu siluman kini malah mendukung dengan adanya pemburu siluman. Setelah semuanya sudah aman terkendali, Tangsi lalu pergi ke markas pemburu siluman untuk memberikan penghormatan kepada para pasukan pemburu siluman yang sudah meninggal dunia. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.